Ini pola tanam apa ya Pak ya? Tanaman ini ya? Sebenarnya ini tanamannya hidroponik, sistemnya hidroponik, tapi kami modifikasi. Kalau hidroponik yang biasa, banyaknya menggunakan paralon media itunya sebagai sarananya, terus menggunakan nutrisi, terus air, terus apalagi listrik yang sangat energi lah. Nah kalau ini Pak Budi tidak, saya kenapa dengan metodenya seperti disebut beda, karena ini adalah medianya limbah tanah Pak Budi. Jadi maka saya kasih tema ini rumah pojok inovasi edukasi tani media limbah ekonomi berkah, karena semuanya limbah Pak Budi. Ini biasanya di Sungai Citarum, saya ini dapat dari pemulung-pemulung. Nah ininya alhamdulillah ini saya manfaatkan. Nah ini di sini itu ada dua ember, ada ember satu, ada ember kedua. Ini ember satu ini saya modifikasi Pak Budi itu. Nah, Oh iya. nah ini pakai ini Pak Budi. Nah dengan tujuan adalah air ke bawah itu nanti si perakaran tanaman ini menyerap kepada air yang tadi. Iya. Ya, jadi sederhana nanti kalau nyiram itu kita cukup di atas saja, di atas dari sini turun ke sini Pak Budi. Paralel ya. Nah, bawahnya turun. Air itu kalau penuh terus ke sini. Ini juga ke sini. Nanti akan disambungkan lagi ke apa namanya, ke kolam atau ke tong. Air itu naik lagi ke atas. Nah, begitu. Jadi ternyata metodologi ini itu metode yang saya kembangkan ini cukup efektif Pak Budi. Tidak setiap harus dilihat, tidak setiap jam kita lihat. Kita bisa jalan-jalan kemana, cari ekonomi di mana. Untuk tanamannya tertentu atau semua tanaman bisa? Semua tanaman yang sifatnya tanaman serabut semuanya bisa Pak Budi. Ini kita lihat Pak Budi yang ada di sini. Ini kubis engkol ya. Terus di sini ada ini saledri Pak Budi ya. Kalau di sana ini di apa nama Demur Katining apa namanya ini? Saledri ya? Saledri. Ini kita bisa lihat. Ini cengek. Tomat. Ini tomato Pak Budi. Dan ini tomato kami organik ini Pak Budi. Tadi ini apa namanya dimakan sama apa itu? Sama lalai ini karena organik sini. Terus ke sini ada apa namanya? Ada lenca. Nih ya, ini ada lenca. Ini irek Pak Budi. Ini ada tanaman terong Pak Budi ya. Sana ini ada tanaman yang suka di hutan ditanam, ini yang suka di alam bebas. Ini namanya wortel. Iya. Ya ini pera nih yang muda. Nih wortel juga cukup bagus Pak. Tuh. Ini tanaman wortel. Kalau yang bukan serabut? Yang bukan serabut agak sulit karena dia butuh akar tunggak. Di sini juga kami kembangkan paria. Ini kalau naga, buat tanaman naga itu langsung. Nah ini juga kami kembangkan apa namanya, jahe merah. Nah, ini jahe merah ini langsung. Jahe merah. Kelebihan dari pola tanam seperti ini apa itu Pak? Kelebihannya efektif Pak. Efektif ya. Efektif. Jadi efektif itu tanah banyak di kita. Lahan Juga tidak perlu lahan bebas atau lahan luas. Yang berikutnya tidak perlu disiplin ilmu yang banyak, asal ada kemauan. Kan sambil main sambil ini kan bisa ini lebih ini. Terus tidak menggunakan energi. Kalau ya hidroponik yang biasa kan menggunakan energi. komplit ya Pak? Ya, ini ada tanaman tin. Kemarin sudah mulai berbuah nih. Sudah ada berbuah. Baru beberapa bulan. Ada kangkung, ada rosella untuk minuman. Takut nanti kehausan Pak Budi. Kehausan. Ada kalau ini buah naga, kalau ini ada tanaman kentang. Kita coba kentang itu kan selalu di hutan Pak. Pak Budi katanya belum tahu ya kentang. Ini Pak Budi. Ini kentang. Ini masih jenis granola. Jadi jenis yang biasa. Biasanya segini menghasilkan berapa kilo kentang? Belum, nampaknya 1 kilo atau 2 kilo ini bisa keluar kayaknya. 2 kilo bisa keluar lah dari satu rumpun ini. Ini kan nanamnya hanya satu butir ini nanamnya. Tapi ini pertumbuhannya cukup bagus ini. Ini cabai cengeknya. Ini apa namanya? Kuning.
Nama sesuai dengan bentuk. Nanti warnanya kuning itu bijinya kuning. Ini namanya terus apa namanya ini bawang ya. Sudah panen ya Pak? Ini baru selesai panen Pak. Kami kemarin bawang putih. Ini kebetulan kita dapat dari temen juga. Konon katanya ekspor, impor, apa namanya impor itu apa bijinya, apa namanya bibitnya bagus. Ini Kalau tanahnya campurannya apa aja? Ini tanahnya kami memang melakukan treatment dulu, dijadikan kompos. Jadi ada kotoran ayam, kotoran domba, ada hijauan disatukan dengan M4 starternya atau DH+. Itu kami dicampur sampai fermentasi 2 sampai hampir 1 bulan. Nah, baru jadi kompos, masukkan ke sini. Ini ukurannya 40 60 60% kompos, 40% tanah. Kenapa kompos lebih banyak? Karena medianya kecil ya, jadi supaya lebih bagus Pak Budi kan. Kalau Perawatannya sederhana, atau sangat nyabut Kita hanya nyabut jukut yang gini, gulma-gulma tanpa diolah lagi. Tanpa diolah-olah lagi. Kita dibiarkan saja. Pemupukan saya Pak gunakan dengan masih organik. Jadi tadi kotoran hewan dimasukkan ke tong, dicampur dengan air beberapa liter, dikasih lagi DH4 Cukup cair. sampai berapa bulan? Apanya? Tanah ini dipupuk lagi itu berapa bulan lagi kemudian atau cukup sekali? Cukup satu kali aja, nggak dikasih pupuk lagi sampai dengan panen. Nih bisa dilihat ini hasil produksinya apa bawang daun Ini cukup. usia berapa bulan? Ini 1 bulan lah, ini 1 bulan Pak. Ini sudah harus dipetik, sudah dikembangkan. Ini sudah ngurek. Ini kan dulu kami nanam hanya 1 ini, tapi sekarang sudah beberapa. Kalau ini kayaknya enak Pak di tulisannya. Ya, nanti mungkin harus ada kapan nanam gitu kan. Jadi ada bisa ini enak ditulis berarti. Siap. Ini kita masih. Ini tomato. Kalau mau panen Pak Budi, boleh dipanen. Bisa nyoba ini? Bisa, ini organik Pak Budi. Alhamdulillah. Ini organik Pak Budi, itu organik. Ini tidak kelihatan, tidak ada kimia. Bisa langsung dimakan? Bisa, dijamin. Ya? Dicoba. Manis. Pak. Mantap. Hanya satu ya Pak Budi. Satu nggak kebagian Pak. Iya, nggak apa-apa lah buat rezekinya Pak Budi. Kebetulan buah naga tidak panen. Beda dengan tomat yang lain benar. Karena tidak pakai. Nah, yang ini satu saya padi ini Pak Budi. Padi ini memang saya bukan tanam tapi dari pupuk masuk di sini satu. Ya. Ini 1 butir. Tapi saya hitung di sini jadinya 36 batang jadinya. Saya bisa menyimpulkan ternyata ya padi ini bisa dibudidayakan pola seperti ini. Kalau isinya saya sudah sodakokan sama burung. Karena di sana sudah tidak ada, jadi saya sodakokan sama burung. Alhamdulillah ini burung pipit ke sini tuh dia di atas. Dimakanin. Udah dimakanin, udahlah. Untuk periode ini saya sodakokan buat burung. Berarti ini pola ini bisa padi juga. Padi masuk. juga bisa. Padi bisa juga. Ini umbi ini umbi Cikalong Cimaung kan ada di Gunung Puntang. Iya. Saya udah uji coba. Ini sampai 3 kilo keluar. Oh gitu. Iya. Ini sudah uji coba. Jadi bisa saja Pak Budi. Dalam diameter berapa ini ubi? Bisa 3 kilo tuh. Bisa aja segini bawa. Bisa. Ini kan Iya. Nah, kalau ini apa namanya tanaman strawberry yang punya anak-anak, ini lemon tea atau jeruk. Tuh Pak Budi masih ada itunya. Siap. Atau buat wartawan nanti boleh lah. Nah, itu. Jadi ini saya mengucapkan terima kasih kepada tim dari enak Bu Ri? Enak katanya. Kepada tim dari Lembur Katineng atas kunjungannya ke rumah pojok edukasi tani media limbah ekonomi berkah. Semoga ini bisa dikembangkan di lain waktu, di lain tempat dan pola